Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para pengurus mushola al-hadirin beserta jajarannya, yang kami hormati juga perangkat RT beserta jajarannya, yang kami sayangi adik-adik kami remaja mushola al-hadirin. Semoga Allah mengumpulkan kita walaupun di dunia ini ada susah dan ada senangnya. Semoga Allah mengumpulkan nanti di keabadian dalam kebahagiaan di surga. Amin. Allahumma amin. Habib, apa kabar, Dek? Sehat. Azhar, apa kabar, Azhar? Sehat. Galang, apa kabar? Sehat. Adik sakit hari ini? Najwa ada apa namanya? Najwa ya? Salwa. Tahu apa kabar, Nak? Apanya ya? Sehat. Siapa yang berarti hari ini ke depan? Indiwan. Jadi mau ngajak Ustaz bela diri. Dulu disamping Ustaz. Yusul, yang putri tadi yang di luar angkat-angkat siapa? Berarti nanti semua yang mewakili yang putrinya. Sebelum itu kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan ta'awuz dan basmalah. Lanjutkan dengan Al-Fatihah. Semoga dengan dibuka dengan ayat Al-Quran, kegiatan kita pada malam hari ini diberkahi Allah SWT. Wahid Isnin Salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz perlu jumlah antum semua. Antum itu kamu ya. Bahasanya kau. Jadi Ustaz ganti dengan antum. Kalau aku bahasa lainnya ana. Boleh ana, boleh saya. Supaya agak enak dikit. Antum dan ana. Kalau kau, bahasanya gimana gitu. Dari yang putra Habib berhitung 1. Nanti lanjut yang kedua. Lanjut yang ketiga. Setiap angka genap harus menggantinya dengan yes. Setiap angka genap apa saja? Angka genap 2, 4, 6, stop dan seterusnya. Fokus ya. Salwa siap. Kalau adik ini siapa namanya? Ya. Bisa ikut? Oh belum, bisa ikut. Gak apa-apa duduk di situ. Yang adik ini siap tahu angka ganjil, angka genap? Oh ini aja. Nyambungnya nanti dari Usma ke Arifah ya, karena mungkin nanti yang ketiga belum paham. Yang satu lagi nak kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2. Arifah kelas 2. Bisa mengikuti. Yang kelas
2, 1, 2 nanti dulu. TK nanti dulu. Ini kelas ini TK. Berarti nanti dari Galang langsung ke Aska. Ya. Dari sebelahnya Miket kelas berapa? Nah, dari Aska ke Dopar, dari Dopar ke Mikat, Mikat ke Nokri, Nokri ke Gilang, Gilang ke Aulia. Aula. Dari Aula. Nah dari sini 1, yes. 3, yes. 4, yes. Setiap genap diganti menjadi yes. Dari Aula. Sawah kelas 1 ya? Sawah kelas 1. Dari Aula Yaya. Yang kelas 2 mau ikut? Kak Bintang mau ikut. Kelas 2 mau ikut? Tidak apa-apa, yes. Dari Yaya nanti ke Usma. Dari Usma ke Jelsi. Lia. Dari Lia ke Azhar. Azhar ke Putri. Apa namanya? Tina. Tina ke Halimah. Halimah yang terakhir. Nanti ditukar, Halimah paling duluan. Yang kelas 2 kelas 1 TK nanti dulu. Oke, kita mulai. Dari Habib berhitung. Kuat lah. 1. Tiga. Yang benar apa? 3. Ulang lagi Habib. Tiga. 5. Kalau genap dia diganti ya. Nah, yang salah push up atau lari keliling bersama diri. Konsentrasi. Fokus. Yang nggak fokus apa nih? Mulai dari Halimah. Ya. Aula. Aula harusnya berapa? Aulanya 7. Aulanya 7. Mulai dari Ustaz. Antum nanti bilangnya apa? Yes. Kalau genap diganti yes. 1. Nah, 1 keliling Kota Mandiri ini 2 kali. Cepat. Keliling nggak bisa. Kembali. Nah, di sini 2 kali. Capek lah. Nah, istighfar 2 kali, istighfar 2 kali. Astagfirullah. Itu kuat lah. Oke, cukup. Tadi ada masuk ke sini 7, berarti yes. 9, yes. 11, yes. 13. Itu kan tadi dari belakang. 14, berarti ada 14 tambah yang kelas 2, 15, 16, 17, 18. Ada 19, 20, 31, 32, 32. Rame nggak tuh? Rame. Oke, fokus kembali. Ustaz hari ini mau mewawancarain Habib yang pemberani. Ustaz mau ngobrol sama Habib. Ya, yang lainnya menyimak. Habib, anaknya berapa, Habib? Anaknya berapa? 5. Anak keempat. Abangnya ada berapa berarti? 3. Siapa aja namanya? Ya, dia bisa menyebutkan semuanya. Berarti kenal ya. Jangan sampai dia bisa menyebut kakak, abang, dan adik.
Habib punya nggak cerita sukses? Sekarang Habib kelas berapa? Kelas 1. Apa cerita sukses dari Habib? Sukses itu cerita yang menyenangkan. Ya. Nah, coba cerita apa itu? Ya, pernah katanya. Oh, intinya kecil ya. Pernah kata Habib, pernah bahagia. Ceritanya gimana, Bib? Saya suka sholat, tapi suka membantu orang tua. Suka membantu orang tua. Tapi Ustaz nengok di sana Umi itu marah-marah terus mati. Iya. Apa yang Habib bikin, apa yang Habib rasakan sebagai kebahagiaan? Coba ceritakan. Senang, bahagia, enak, apa itu ceritanya? Suatu hari Habib ya, apa cerita suksesnya? Apa yang bikin Habib senang? Membantu orang. Contohnya apa? Habib katanya suka membantu orang. Ada dibantu? Ada dibantu? Apa yang membuat Habib bahagia? Cerita sama teman-teman. Main game? Enggak. Main apa yang Habib senangi? Pernah Habib dikasih hadiah? Siapa yang ngasih? Kenapa dikasih hadiah? Umi ngasih hadiah. Kenapa Umi ngasih hadiah? Umi pergi ngaji di Bangkok, terus Umi malam kemarin datang, Umi kasih hadiah. Iya, ulang tahun. Bukan. Cuman hadiah. Cuman hadiah. Ustaz tanya lagi. Apa sebab-sebabnya Habib dikasih hadiah sama Umi? Karena aku ganteng gitu. Menurut Habib, kenapa Umi ngasih Habib hadiah? Karena Habib berani tinggal dan mau menemani nenek. Jaga toko. Jaga toko. Apa hadiahnya dikasih Umi? Waktu itu Umi ngasih hadiah apa? Bantal. Bantal. Mau gak dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mau? Nanti kita cerita lebih jauh. Yang kedua, menurut ceritanya Habib, pernah nggak Habib mengalami kegagalan? Gagal atau mendapati cerita buruk, pernah nggak Habib mendapati cerita buruk? Kisah-kisah buruknya apa? Habib nggak tahu katanya. Nggak tahu. Habib, Ustaz tanya lagi. Apa yang Habib khawatirkan di tahun-tahun besok? Tahun lagi, 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi? Habib mengkhawatirkan sakit. Tahun depan, tahun lagi, sakit apa? Sekarang Pilek, batuk, sama flu. Susah tidur ya? Susah tidur kalau pilek, batuk, flu.
Apa rasanya lagi? Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Sakit tenggorokan nggak? Iya. Apa nggak enaknya sakit itu? Nggak bisa main, sakit. Jadi Habib mengkhawatirkan tahun besok tahun depannya lagi mengkhawatirkan sakit. Ya Bib. Berikutnya Bib. Habib pernah nggak marahnya? Enggak. Ustaz nengok Habib pernah tuh beribu yang mau bilang ini. Wah, bersifat-sifat sama si Gilang. Pernah Habib marahnya? Abang Gilang sering tentang sepeda orang katanya. Ustaz tanya Habib pernah marahnya? Pernah? Apa ceritanya? Jadi antum marah sama abang Gilang. Macam mana tuh bilang marahnya? Abang Gilang kal. Katanya itu kata Habib. Yunnya tengok nanti. Itu baru kata Habib, belum kata yang lain kan? Belum kata orang tua. Habib, siap ditanya lagi Bib. Berbagi cerita itu bagus Bib. Berikutnya Bib, kekhawatiran Habib sakit, terus pernah marah. Menurut Habib, si abang Gilang tadi itu dia mengganggu ya, mengganggu. Pernah nggak orang lain itu marahnya sama Habib? Siapa? Askar, Dopa, Nopri, Azel, Alima, juga. Bilang juga katanya. Menurut Habib, kenapa? Enggak. Di sini tidak ada penghakiman, kita cuma cerita. Menurut Habib, kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini marah gitu sama Habib? Menurut Habib kenapa? Ustaz tanya, mengapa kira-kira baik, kira-kira aja, kenapa ini beberapa orang ini, bukan semuanya Bib. Kalau semuanya, iyalah Habib tak bisa jawab. Kalau cuma 6 orang ini kan bisa jawabnya. Dia nanti dijawab. Karena pertanyaannya begini, mengapa Topan, Gilang, Kak Azel, Aska itu marah sama Habib waktu itu? Habib kenapa mereka marah? Kesal, ya tadi? Karena kaliannya kesal. Kenapa mereka kesal? Habib kenapa? Jawab aja, santai aja. Habib kenapa? Malu. Habib malu untuk menjawabnya. Mau dijawab? Kira-kira kenapa abang-abang ini bisa kesal sama Habib? Apakah abang-abang ini merasa diganggu Habib? Oke,
pertanyaan berikutnya itu kan dijawab dari ekspresi. Oh berarti ya. Abid, pertanyaan berikutnya, apa harapan keinginan Abid tahun besok, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 4 tahun lagi, atau 1 tahun lagi? 10 keinginan Abid di tahun-tahun berikutnya. Yang pertama, saya ingin begini, saya ingin hafal hadis 1 hafal misalnya. 10. Cita-cita boleh, keinginan boleh, harapan boleh. 10. Yang pertama, Abid mau jadi ustaz. Amin Allahumma amin. Yang kedua, Abid ingin membahagiakan orang tua, membantu orang tua. Kita doakan lagi, amin. Yang ketiga, itu yang kedua membantu orang tua. Yang ketiga, Abid ingin selalu menyayangi orang tua. Ya. Yang keempat, Abid ada lagi Abid. Yang keempat, keinginan Abid. Cukup. Oke, untuk Abid cukup katanya. Terima kasih Abid sudah cerita tentang kesenangan, kegagalan, hingga kemudian harapannya di tahun-tahun mendatang. Berikutnya, silakan kembali Abid. Semoga Abid Allah kabulkan keinginannya menjadi ustaz. Amin Allahumma amin. Takbir. Allahumma. Berikutnya, Usma. Usma. Kalau ke depan dapat doa dari seluruh jamaah masjid, cita-citanya Allah, insya Allah Allah kabulkan. Habis ceritanya jadi ustaz, kita ambilkan. Di antara kita ada orang yang sangat-sangat ikhlas, insya Allah Allah kabulkan. Ya Bid. Usma anak keberapa? Anak keempat, kamu. Jodoh katanya. Tolong cerita ke Ustadz tentang cerita sukses Usma. Cerita ke Ustadz kisah sukses Usma. Gak ada cerita suksesnya. Aku berhasil menaklukkan hatinya. Hati siapa? Hati ibuku. Cerita suksesnya apa Usma? Berhasil mencintai temannya.
Mengapa antum diberi? Mengapa antum diberi? Dikasih THR ceritanya. Kenapa antum dikasih THR kira-kira? Bisa nggak antum dikasih THR kalau antum itu perilakunya jahat? Bisa nggak dikasih? Karena membantu orang itu mau Usman dikasih orang lain itu bisa nanti daripada. Yang kedua, Usman pernah mengalami kegagalan. Nah, apa kegagalannya? Yang lainnya ambil pelajaran dari kawannya. Bisa ada naik kelas. Tidak naik kelas. Pelajari keberhasilan dan kegagalan teman-temannya. Tidak naik kelas. Menurut antum apa yang menyebabkan antum tidak naik kelas? Karena umur tidak cukup. Untuk sumuran. Kelas berapa tidak naik? Tidak naik ke kelas. Tidak naik ke kelas 2. Tapi kenapa bisa naik ke kelas 1? Menurut antum kenapa antum tidak bisa naik ke kelas 2? Kalau seandainya pakai cara lain, kira-kira bisa nggak? Kah? Kah? Apa yang Mana? harus dipersiapkan? Duduk belang dengan om lagi nek. Dengan om balik lagi. Dengan om balik lagi. Dengan om balik lagi. Hah? Kuat lagi. Balik dengan apa? Om Singgi. Numpang Om Singgi. Numpang Om Singgi. Kata Kak Usman, supaya bisa naik kelas belajar lebih giat. Ciri-ciri lebih giat itu apa? Besok ulangan. Malamnya kata Kak Usman jangan main TikTok. Besok ulangan, malamnya harus ngapa? Maksudnya belajar apa? Bukunya diapakan? Bukunya dibaca mulai jam berapa? Habis Isya. Usman apa lagi? Besok ulangan. Malamnya ngapain? Tidur jam berapa? Tidur jam 9. Kalau main TikTok sampai jam 2 malam. Nohri, Dopan, ini kenapa keluar? Ayo masuk. Keluar tidak izin. Ayo masuk dulu. Keluar tidak izin. Dopar sama Nohri. Kalau keluar harus izin sama yang mimpin. Izin dulu. Berikutnya, malamnya tidur jam berapa Usman? Besok mau ulangan. Malamnya tidur jam 10, jam 9. Kalau jam 12 paginya kuat tak kira-kira? Kalau jam 1 tidurnya susah. Jadi ada caranya supaya Usman naik kelas. Juga ditambah belajar dengan orang yang lebih pintar. Ada caranya. Berikutnya, Usman apa yang semuanya ini galang cuma yang dosa.
Azel. Sudah presidennya. Lia. Arifah presiden tadi. Sawang. Orang yang paling sukses di dunia ini. Yaya. Yaya. Orang yang paling sukses di dunia ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul 100 kuat. Ya takbir. Allah. Sekarang kita sudah tahu orang yang paling sukses selama sepanjang sejarah kehidupan ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sulaiman betul juga. Orang bertakwa betul juga. Dokter betul juga. Ilmuwan apalagi penemu vaksinnya betul juga. Tentara, yuk Habib. Tentara bisa juga membebaskan orang-orang Palestina dari penjajahan Israel. Presiden bisa juga. Lu jadi tentara pun nembak Gilang. Menurut Gilang kenapa dia mau nembak tuh? Habib mau jadi ustaz. Mau jadi ustaz atau mau nembak orang? Oke, kita kembali lagi. Orang yang paling sukses siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Nabi Muhammad adalah panglima tertinggi militer, tentara juga dia. Nabi Muhammad adalah ustadz juga, guru bagi masyarakat. Nabi Muhammad juga suami. Nabi Muhammad juga kakek, punya anak, punya cucu. Nabi Muhammad juga pemegang kunci Baitul Mal. Kalau sekarang Menteri Keuangan. Nabi Muhammad juga satu lagi yang paling tinggi di pemerintahan. Di negara apa yang paling tinggi? Lihat. Ya silakan. Kalau keluar ini dulu. Azhar, di negara siapa yang paling tinggi? Negara Indonesia ini paling tinggi siapa? Presiden. Nabi Muhammad juga presiden di masanya. Coba bayangkan, Menteri Keuangan, Ustadz atau guru, beliau juga panglima tentara. Habib pengen jadi tentara. Beliau juga sebagai suami, kakek. Kalau mau sukses, tiru siapa? Nabi Muhammad. Apa yang dicemaskan di masa depan? Bagaimana Nabi Muhammad mengatasinya? Bagaimana? Kita perlu mempelajari ajaran Nabi Muhammad. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian ada di sini bukunya ada 6. Waktu kita tinggal 10 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ada 6 kelompok. 6 kelompok. Ini buku dari Abi Mikdad, Ustaz Sarif. Ada cerita, ada gambar, ada pesannya. Kelompok 1 yang karena dia putrinya 3, putranya 2. Ini ada dokter.
7. Kapan? Telinga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti gini aja 3, setelah 3 putri 3. Hari ini kita hanya ingin membaca komik pertama iman kepada Allah. Di sini kelompok 1. Kamu siap kelompok 1? Nih. Habib masuk sini, Habib. Bertiga. Tingkat. Kamu bertiga. Sini kelompok 1 sini ada. Tidak kamu masuk ke Tidak. Dua aja yang kelompoknya. Tidak sana. Hamzah sih kelompok. Oke, yang kelompok berikutnya itu bukunya yang itu. Oh ya, gini aja Hamzah sama Bigdad. Nah, berikutnya ini tentang iman. Azal ketuanya. Azal, Halimah, Vina, Usma, Lia, Harifah, Yaya, Salwa, sama siapa ini? Najwa, ini Najwa. Yaya, Salwa, Najwa, satu kelompok. Oke, di situ ada banyak cerita. Kira-kira selesai malam ini? Ya. Silakan dibaca. Jam berapa sudah? Sudah jam 9. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk katanya. Coba kelompok 1 kepada hari kiamat. Kapan kiamat terjadi? Nofri? Galang? Hanya Allah yang tahu. Sebentar lagi. Nanti barengan. Kelompok Galang, ceritakan apa yang terjadi pada hari kiamat. Kelompok Azal itu tentang apa? Nabi dan Rasul. Azal ceritakan kisah sukses Nabi, terserah Nabi apa itu, berhasil membangun pesawat, Ustaz. Usma, iman pada apa itu Usma? Mengimani kitab Allah. Usma cari Nabi yang menerima kitab Injil. Nabi yang menerima kitab Injil. Yaya iman kepada siapa? Iman kepada malaikat. Antum cari di situ malaikat yang membacakan Quran kepada Nabi Muhammad SAW setiap malam di bulan Ramadan. Galang benar.
Allah. Iman kepada siapa itu? Iman kepada Allah. Sebutkan 3 sifat Allah Subhanahu wa taala. Bidat itu iman kepada apa? Bidat iman kepada qadar dan qadar. Bidat nanti tolong ceritakan apa yang harus kita lakukan kalau kita sakit. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita diberi duit. Tadi cerita suksesnya dikasih duit. Cerita kekhawatirannya sakit. Apa yang harus kita lakukan kalau sakit. Yang kedua, kalau kita dikasih duit. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Setelah itu selesai, kita tutup. Sudah, yang sudah boleh langsung. Aku tadi tentang apa? Sebutkan 3 sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang 99 itu sebutkan 3-nya. Tadi pertanyaannya apa yang terjadi pada hari kiamat? Peristiwa apa saja? Satu saja. Apa yang terjadi? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Apa ini? Ar-Rahman, Maha Pengasih. Terus Ar-Rahim, Maha Penyayang. Betul? Betul. Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Rahim. Oke, sukses. Berikutnya, siapa lagi? Pertanyaannya tadi siapa? Apa jawabannya? Nabi yang menerima kitab Injil. Isa alaihi salam. Di dalam kitab Injil ada nggak berita Nabi Muhammad? Ada apa tidak? Ada. Di kitab Injil ada nama Nabi Muhammad, tapi bukan nama aslinya. Apa namanya? Ada yang ibu tadi? Siapa? Iya, Ahmad. Bukan nama aslinya. Pas dia kejutan, oh ternyata masih mirip Ahmad Muhammad. Kelompok ini sukses. Berikutnya Azhar, Tina. Aminu sukses apa dia? Buat kapal berhasil. Manusia yang apa yang diselamatkannya? Yang beriman apa yang kafir? Yang beriman. Takbir. Allahu Akbar. Berikutnya. Sebentar, kita barengan. Ini apa yang terjadi pada hari kiamat? Kedatangan Dajjal. Dajjal di mana gambarnya? Bermata satu, sikornya pucat. Oke, berikutnya kelompok Yaya. Malaikat Jibril, betul. 100. Terakhir Mikdad. Kalau kita sakit apa yang kita lakukan? Berobat, minum obat. 100. Terus artinya berusaha. Kalau kita dikasih duit bilang apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Boleh. Ada lagi nih kan? Cukup?
Oke, ini silakan dibaca lagi. Kalau perpustakaannya ada di rumah Mika. Boleh berkunjung ya Ustaz ya? Boleh berkunjung. Boleh ngaji juga Ustaz? Boleh. Ustaz bisa juga ngajar ngaji. Oke, di sini dulu kembalikan. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kita tentang iman. Iman inilah yang menyebabkan kita menjadi sukses. Iman ini juga yang menyebabkan sahabat Nabi menjadi sukses. Belum Bid, sebentar Bid. Iman ini juga yang menyebabkan Imam Syafi'i menjadi sukses. Iman ini juga yang menyebabkan Al-Khawarizmi menjadi sukses. Iman ini juga yang menyebabkan Ibnu Sina menjadi sukses. Tahu Ibnu Sina itu apa? Dokter. Apalagi? Ilmuwan Muslim. Dokter juga Ibnu Sina. Jadi kalau mau sukses syaratnya apa? Iman. Nabi sukses, sahabat Nabi sukses, Imam Syafi'i sukses, Ibnu Sina sukses. Ulama-ulama di Indonesia siapa? Ali Jaber sukses, habis Quran. Siapa lagi? Pendiri Ustaz Abdul Somad sukses. Siapa lagi? Ustaz Adi Hidayat sukses. Ustaz Habib, keturunan Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, atau keturunan Hasan Husain. Apa syarat sukses? Iman. Apa bukti iman? Yang paling utama bukti iman apa? Sholat. Siapa yang sudah 5 waktu sholatnya? Berjanji sama Allah SWT sholat tidak boleh tinggal. Yang terutama yang sudah haid. Yang kedua bukti iman ini selalu berdampingan dengan sholat. Berdampingan dengan sholat apa? Dia berdampingan dalam Al-Quran dengan sholat. Allah. Bukti iman sholat. Dia selalu sedekah, zakat, infak. Oke, kita mulai hari ini kita rutinkan sholat. Mulai hari ini kita rutinkan. Boleh infak, boleh sedekah, boleh zakat. Oke, sepakat? Sepakat? Ya Allah hari ini menyaksikan bahwa antum bilang di hadapan kita semua, bilang Megdad, Aula, Habib sepakat sholatnya rutin. Kami berusaha Ustaz. Takbir. 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 Oke, kita sepakat untuk rutin sholat dan infak. Ustaz mohon maaf, pada hari ini banyak kesalahan. Minggu depan kita mau materi apa? Bela diri. Bela diri. Kita hanya perlu mengetahuinya saja. Kalau mau ahli itu sama Pak Edo. Yuk, belajar sama Pak Edo. Itu ahli. Kita perlu belajar sama Pak Edo macam mana ahli bela diri. Ya. Jadi minggu depan bela diri apa materi? Hari Pak? Bela diri. Ya, doakan. Mudah-mudahan tidak ada halangan minggu depan kita bela diri. Kalau ada di sini siapa yang mengganggu, siap-siap. Hanya untuk membela diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beristirahat. Sudah lewat 10 menit. Barakallahu fiikum.